قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, zalim maknanya apa? Zalim itu adalah wat'ush syai', ya, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kezaliman terjadi, zalim kepada Allah dan zalim kepada sesama makhluk. Jadi zalim terbagi dua. Ya, 3 dosa ini kita bahas ya. Pertama zalim dulu, al-baghi, zalim kepada Allah dan zalim kepada makhluk. Zalim kepada Allah jelas. Perbuatan zalim kepada Allah berarti berbuat dosa. Berbuat dosa-dosa yang Allah haramkan untuk kita lakukan. Dan dari semua dosa yang ada, ternyata Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan bentuk kezaliman yang paling besar. Di antara sekian banyak perbuatan zalim, maka syirik merupakan perbuatan zalim yang paling besar. Dan dosa yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, kesesatan yang paling sesat, dan ini merupakan bentuk kemurkaan Allah apabila ada orang yang melakukan bentuk kesyirikan di muka bumi, Allah balas cepat atau lambat. Mungkin hari itu, mungkin besok, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan. Intinya kata Nabi adalah sebelum orang itu mati akan mendapatkan balasan selama dia belum bertaubat. Kita bicaranya begitu ya, selama dia belum bertaubat. Tapi kalau sudah bertaubat beda lagi. Selama orang itu belum bertaubat dari perbuatan zalimnya kepada Allah, ya, zalim kepada Allah dengan melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Dosa apa saja yang Allah haramkan dia lakukan, Allah haramkan dia lakukan. Ini bentuk zalim kepada Allah. Dan terutama apalagi kezaliman yang paling besar, yang merupakan dosa besar yang paling besar, yaitu dosa syirik. Syirik mempersekutukan Allah, melakukan ucapan atau perbuatan yang memang dianggap sebagai bentuk kesyirikan yang wajib untuk kita jauhi. Ya. Nah, yang kedua, zalim kepada sesama makhluk. Zalim kepada sesama makhluk ini terbagi dua. Ada zalimnya kita kepada Rasulullah, na'udzubillah. Manusia berbuat zalim kepada Nabi SAW, atau manusia berbuat zalim kepada manusia yang lain. Ketika seseorang berbuat zalim kepada Rasulullah, artinya mereka tidak mau mengikuti Rasul. Sebagai contoh, tauladan terbaik. Mereka tidak mau mengikuti agama ini dengan cara beragama yang telah Rasul praktekkan. Berarti mereka zalim kepada Nabi. Mereka berbuat dosa dengan mereka tidak mau mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan kepada mereka. Itu zalim. Zalim yang pertama saja, zalim kepada Allah sudah berat. Tambah lagi kedua, zalim kepada Nabi SAW. Allah akan berikan ancaman hukumannya di dunia. Disegerakan, cash, tunai, kontan. Barangkali kita lihat ada orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak mau mengikuti syariat yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah praktekkan, yang Rasulullah dakwahkan, tidak mau mengikuti Quran dan sunnah. Tapi kok nggak ada tuh Pak Ustadz balasan yang mereka terima? Sebetulnya ada. Cuma kita tidak selalu memantau seseorang kan. Dan balasan yang Allah berikan itu macam-macam di dunia. Ada 15 bentuk hukuman yang Allah berikan di dunia. Jangan kita anggapan tuh hukuman adalah banjir, gempa bumi, tsunami, atau apa, dibenamkan ke dalam bumi, barangkali itulah hukuman. Tidak, hukuman itu macam-macam bentuknya. Bahkan ketika Allah jadikan hati seseorang menjadi keras, itu hukuman sebetulnya. Kerasnya hati akibat dosa. Kerasnya hati berarti mereka tidak mau menerima kebenaran, mereka tidak mau mendengarkan kebenaran, dan mereka tidak mau mencari kebenaran. Karena kerasnya hati akibat dosa. Dosa apa? Bisa jadi dosa mereka kepada Allah yang berhubungan dengan larangan-larangan yang diharamkan mereka lakukan. Atau bisa jadi mereka berbuat dosa dengan hal-hal yang Rasulullah haramkan untuk kita kerjakan. Ya, menyelisih sunnah itu merupakan dosa besar. Maka sampai Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun azim."
Allah mengatakan bahwa hendaknya orang yang menyelisihi Rasul itu, mereka hendaknya memiliki rasa takut. Kalau mereka menyelisihi sunnah, menyelisihi Rasulullah, menyelisihi apa yang Rasulullah ajarkan, Rasul dakwahkan. Kenapa? Hendaknya mereka memiliki rasa takut nanti Allah timpakan kepada mereka musibah atau azab yang pedih. Itu Allah sebutkan di surah An-Nur. Di surah An-Nur ayat ke-63. Ya. Kezaliman kepada Allah berarti berbuat dosa yang berhubungan dengan dosa-dosa yang Allah haramkan. Itu banyak contohnya. Tadi saya katakan cuma dosa syirik saja. Sebetulnya ada zina, minum khamr, ataupun ya mungkin membunuh, ya mungkin korupsi, makan harta riba, makan harta anak yatim, dan lain-lain. Ini kezaliman, tapi yang terbesar syirik. Ini kezaliman yang berkaitan dengan apa yang Allah haramkan. Yang kedua, kezaliman yang berkaitan dengan apa yang Rasulullah haramkan untuk kita kerjakan. Berarti tidak mau mengikuti sunnah beliau. Ibadah kita sembarangan. Cara beragama kita tanpa ilmu. Kita ikut-ikutan tanpa dalil. Ya tidak boleh, kita harus pintar semuanya, wajib. Ilmu dunia kita sampai S1, S2, bahkan sampai S3. Ilmu dunia, silakan. Allah tidak melarang. Tapi ketika ilmu agama kita hanya sampai tingkat TK, Allah tidak maklumi. Bisa dipahami ya? Ilmu dunia silakan, Allah tidak melarang, karena kita butuh dunia, sedang hidup di dunia. Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia, hendaknya dia berilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaknya dia berilmu. Barang siapa menghendaki kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka hendaknya dia berilmu. Silakan S3, kalau perlu S4 ya kalau Anda ya. S5 kalau bisa kalau ada. Tapi masalah ilmu dunia kita kejar demikian puluhan tahun, ilmu agama maaf hanya tingkat TK atau mungkin SD, jomplang gitu ya. Tahu jomplang? Ya, ini nggak boleh dalam agama. Berarti orang ini tidak ada niat dan keinginan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Berarti dia zalim kepada zalim melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan dosa-dosa yang Allah haramkan, berbuat zalim kepada Rasulullah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang Rasul haramkan untuk kita lakukan. Di antaranya kita melakukan hal-hal yang menyelisih sunnah. Ini akan dibalas. Di mana dalilnya tadi? Di surah An-Nur ayat ke-63. Salah satunya itu ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hendaknya orang yang menyelisihi Rasulullah, tidak mau mengikuti beliau dalam cara beragama ini, mereka akan mendapatkan balasan. Hendaknya mereka takut, punya rasa takut, mereka akan mendapatkan balasan di dunia ini, kontan cash. Zalim kepada Rasulullah itu dosa besar. Apa balasannya? Musibah dan azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, zalim kepada sesama manusia yang lain. Itu pun tidak boleh kita lakukan. Ya, kezaliman kepada manusia yang lain, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, terbagi tiga. Kezaliman kepada sesama manusia yang lain terbagi tiga. Pertama, kezaliman kepada sesama manusia ini, sesama kita misalnya ya, itu nggak boleh. Dari sisi apa? Dari sisi harta. Kita tidak boleh mengambil harta mereka tanpa hak. Nggak boleh kita mengambil harta orang lain tanpa izin mereka. Tidak boleh kita mengambil milik siapapun yang bukan itu harta kita. Milik negara, milik perusahaan, milik kantor, milik toko, milik warung, milik teman kita. Nggak boleh. Kalau kita merampas tanpa hak dengan mencuri, merampok, korupsi, ini bentuk zalim. Akan dibalas di dunia. Kezaliman kepada sesama manusia. Makan harta riba, makan harta anak yatim, dengan dapatlah harta keuntungan dari sisi kebohongan. Dapat sih duit, tapi dengan cara bohong. Dapat duit, tapi dengan cara berbuat menipu, berbuat curang. Itu akan dibalas di dunia. Kezaliman kepada sama manusia dari sisi harta. Ini banyak terjadi di masyarakat. Yang penting halal, haram, hantam saja semuanya. Makanya Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia nanti suatu zaman, suatu masa di mana manusia tidak lagi peduli dengan apapun yang mereka dapatkan, yang halal mau yang haram, pokoknya dapat duit. Nanti akan datang masanya seperti itu. Sekarang udah terjadi belum?
Sudah terjadi kan? Orang-orang tidak peduli dengan apapun yang mereka lakukan, yang penting dapat untung. Nah, cara seperti ini zalim. Jadi kita jangan memikirkan zalim itu dari sisi harta hanya makan harta riba, menerapkan sistem riba. Anda hutang kepada saya 1 juta, ya, lalu saya menerapkan kembalinya ya 1,5. Nah, itu zalim dari sisi harta. Itu riba namanya, selisih. 1 juta kembalinya 1,3. Nah, selisihnya berapa? 300.000. 300.000 itulah uang riba. Uang riba berarti kita zalim kepada orang yang sedang minjam kepada kita. Ini kezaliman dari sisi pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kezaliman dari sisi harta. Yang kedua, dari sisi kehormatan. Kezaliman yang akan dibalas di dunia. Kita tenang saja. Orang yang mencaci maki kita, melaknat kita, mengutuk kita, menuduh kita tanpa bukti, tanpa saksi, bahkan menyebarkan fitnah kita di masyarakat, di sosial media, menuduh macam-macam, kita nggak melakukan kok dituduh macam-macam ya. Aneh, bukti tidak ada. Kenapa? Hasad, dengki, iri, sehingga mereka mudah untuk merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan menyebarkan fitnah. Kita boleh klarifikasi, kita luruskan, saya tidak seperti itu. Kita boleh menyampaikan kebenaran, tapi kita jangan stres. Kadang-kadang ya, kalau kita ini na'udzubillah, andai kata kita difitnah oleh orang lain, atau mungkin kita dizolimi sama orang lain, maka kita stres. Gimana ini? Harta kita diambil. Semua orang tahu bahwa kita itu melakukan perbuatan yang jelek, padahal kita tidak melakukan. Tapi tersebar. Tenang saja, Allah akan balas dia. Kita tidak mendoakan, Allah balas. Apalagi kalau kita mendoakan. Kata Nabi, ittaqi da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu dengan doanya orang yang dizolimi. Takutlah kamu dengan doanya orang yang dizolimi. Karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Ketika dia berdoa, ya Allah balaslah perbuatan dia. Dia telah menzolimi diriku, telah mengambil hartaku, telah merusak kehormatanku. Allah balas dia. Kita tidak berdoa saja seperti itu ya, Allah sudah balas. Apalagi kalau kita berdoa. Kenapa? Zalim. Kata Nabi, 3 dosa yang akan Allah segerakan balasannya, hukumannya di dunia, akan dibalas di dunia. Nggak sampai dapat siksa kubur dulu, belum nanti. Mungkin kalau dia nggak bertobat sampai mati, ya besar peluang Allah nggak ampuni, dapat siksa kubur. Tapi di dunia akan dibalas. Kadang-kadang kan orang stres, tidur nggak bisa, bolak-balik kanan kiri, bolak-balik kanan kiri. Kenapa? Saya pusing, stres, dituduh macam-macam. Saya nggak berbuat. Kita sudah klarifikasi. Sampai ke pengadilan, kalah. Dia punya pengacara yang handal, dibayar, maju tak gentar, tergantung yang bayar. Ya, kita nggak mampu mendanai pengacara dengan jumlah uang yang sangat besar. Ya, mungkin batas tanah rumah, mungkin sertifikat dipalsukan, macam-macam kezaliman kan di masyarakat ini. Nauzubillah, kita diam dizolimi. Kita lurus, kita benar, dizolimi. Kita mengikuti Quran dan Sunnah, dizolimi juga. Ada nggak sih? Hah? Orang yang mau kembali kepada Allah, bertobat, istighfar, minta ampun, ingin menjadi orang baik. Ada nggak orang yang nggak senang sama kita? Ada juga. Udahlah, kalau gitu Pak Ustadz, biarlah kita jadi orang jahat aja lah. Jadi orang baik dizolimi, jadi orang jahat dizolimi. Ya udahlah, neraka-neraka aja lah, nggak apa-apa lah. Jangan begitu sikap kita. Ketika ada orang yang menzolimi kita, tetap kita di atas kebenaran. Ya, sekali lagi, kezoliman itu pasti ada ujian. Ada orang yang nggak suka, selalu ada. Siapa kita sih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia terbaik ya, yang paling mulia. Diampuni semua dosanya, jelas nikmat kuburnya, jelas surganya. Tapi yang nggak suka sama beliau banyak nggak? Apalagi kita nih, baru berubah, baru berjihad, baru berhijrah, baru bertaubat, baru ngaji. Ya, ada ujian-ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi intinya, kezoliman dari manusia kepada manusia yang lain, dari sisi pertama apa? Yaitu apa? Dari sisi harta. Mereka mengambil harta orang tanpa hak. Ingat ya, koruptor-koruptor yang ditangkap oleh KPK
ketika mereka masuk penjara, lalu mereka merasa bahagia karena uangnya masih mereka simpan sekian miliar triliun di rumah mereka. Mungkin barangkali segitu ya, sampai 7 turunan masih ada, selamat. Padahal itu uang, bukan uang satu orang loh, uang jutaan orang, uang rakyat. Berapa besar dosanya itu? Zalim. Allah akan balas. Tidak ada kebahagiaan di dunia sampai akhirat kalau tidak bertaubat. Mengambil harta milik orang lain atau merusak kehormatan orang lain, menyakiti hati orang lain, menggibah. Gibah itu dosa besar. Kita digibahi nih, diceritakan tentang aib kita sama orang lain. Tahu nggak, si fulan tuh begini. Terus gimana? Terus asik tuh kan? Biasanya kita nanya-nanya terus gimana? Endingnya gimana? Terus ya, menggibahi orang lain apa? Menceritakan tentang aibnya, dosanya, kekurangannya. Itu zalim. Mengadu domba supaya terjadi perpecahan, mengadu domba supaya terjadi permusuhan, itu zalim. Itu merusak kehormatan orang lain, menyakiti hati orang lain. Allah akan balas. Tenang, makanya orang mukmin itu yang beriman, beramal soleh, dia berilmu, dia orang yang paling bahagia di muka bumi. Kenapa? Karena dia sudah taat kepada Allah, Allah berikan ketenangan dan kebahagiaan, dan dengan ilmunya dia tahu bahwa siapapun yang berbuat zalim kepadanya, Allah akan balas di muka bumi ini. Meskipun dia tidak bisa balas, sampai dia di penjara, sampai dia mendapatkan yang setimpal, nggak bisa, kalah dia di pengadilan, barangkali begitu misalnya. Tapi tenang saja, Allah akan berikan balasan. Balasan Allah itu tidak mesti sekali lagi dengan banjir, gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi. Balasan yang Allah berikan kepada hambanya ketika mereka berbuat zalim ini baru yang pertama ya, dosa pertama ini. Macam-macam bentuknya. Hati menjadi keras, atau mungkin dia ya menjadi orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, atau tidak bisa beribadah, atau semakin lupa kepada Allah, atau bentuk yang lainnya.